Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'bana wa balighna Ramadana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'bana wa balighna Ramadana. Salli wa sallim daiman ala hada. Salli daiman ala hada wa ali wa ashabi man qada hada wa ali wa ashabi man qada hada. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'bana wa balighna Ramadana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'bana wa balighna Ramadana wa balighna Ramadana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wa bihi nasta'in wala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin sayyidina wa habibina wa safiina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang dimana Allah telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan panjang umur, sehingga kita semua dalam keadaan sehat wal afiat. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam terlimpahkan kepada junjungan alam Nabi kita Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tidak lupa kepada keluarganya, sahabatnya, dan pengikutnya. Semoga kita sebagai pengikutnya mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin yang dimana antum berada, kembali lagi bersama saya Ahmad Lutfi Sauki. Kali ini saya akan menyampaikan tausiah, yaitu tentang memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Teman-temanku yang dimana antum berada, alhamdulillah kemarin kita sudah, yaitu bulan Rajab, dan kali ini alhamdulillah kembali lagi datangnya, yaitu Isra Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu perjalanan hijrah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemarin
saya sudah menjelaskan, yaitu amalan dan pengertian di bulan Rajab. Dan kali ini saya akan menyampaikan pengertian dan hadis-hadis dan perjalanan-perjalanan, yaitu tentang memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu terjadi di bulan Rajab, tepatnya tanggal 27 Rajab. Perjalanan itu dimulai dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa atau dari Palestina. Di malam hari selanjutnya, perjalanan beliau dilanjut ke 7 pelata langit hingga ke Sidratul Muntaha. Diteruskan hingga sehingga ke teknologi hingga ke Muntaha, suatu tempat yang tidak bisa dijangkau oleh kecanggihan teknologi. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berhijrah, yaitu hijrah pada bulan Rajab atau yaitu Isra Mi'raj, banyak sekali peristiwa di mana terjadinya ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berjalan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Rasulullah tidak memakai kendaraan apapun. Rasulullah hanya memakai satu ekor unta, sehingga satu malam hari Rasulullah sampai. Rasulullah melewati begitu rintangan ketika jalan. Banyak sekali rintangan yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam harus menghadapi, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai rencana, yaitu rencana untuk menguji Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apakah Rasulullah sabar? Apakah Rasulullah terus menjalankan, yaitu hijrahnya di bulan Rajab? Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika hijrah dengan memakai satu ekor unta, beliau berjalan dengan ontaknya. Bahkan Rasulullah pun sedang puasa, walaupun perjalanannya jauh, tapi Rasulullah tetap terus berhijrah untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kalau kita bandingin, Rasulullah pergi ke Masjidil Haram, Rasulullah pergi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kalau zaman sekarang dibandingkan dengan kendaraan, itu melebihi, masih menangan Rasulullah. Kenapa? Karena Rasulullah melewati begitu luas. Allah Subhanahu wa Ta'ala meringankan Rasulullah jalan, yaitu ke atas langit. Jadi Rasulullah jalan tidak melewati pulau dan lain sebagainya, tapi Rasulullah melewati yaitu langit. Ada 7 pintu langit yang Rasulullah harus masuk. Namun banyak sekali rintangan yang Rasulullah hadapi. Dan ketika itu juga peristiwa Isra Mi'raj yang begitu penting zaman tal itu, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran surah Al-Isra, yang artinya Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya
agar kami memperlihatkan kepada sebagainya dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia adalah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Makanya surah ini jelas bahwa tadi yang saya sudah jelaskan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dengan memakai kendaraan, yaitu satu unta. Bukan kendaraan sih, tapi menaiki satu unta. Kalau seandainya kita jalan dari sini, jalan misalnya kita ke Jakarta, ya misalnya ke Jakarta, misalnya saya dari Depok misalnya dia, saya jalan nih dari Depok ke Jakarta, tapi dibatasin 1 hari 1 malam, itu nggak bakal sanggup. Walaupun memakai kendaraan tercepat apapun tidak akan sanggup karena waktu terus berputar. Tapi Rasulullah memakai sebuah anugerah dan luar biasa. Dengan semangatnya Rasulullah tekad bahwa 1 hari 1 malam Rasulullah jalan untuk menuju yaitu Masjidil Aqsa. Tapi Rasulullah tidak akan menyerah walaupun di depan mata banyak sekali rintangan. Ada pernah waktu itu sahabatnya pernah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kenapa engkau pakai unta untuk berhijrah padahal perjalanan jauh dan kamu harus menempuhi 1 hari 1 malam?" Tapi Rasulullah berkata, "Insya Allah atas izin Allah aku terus berjalan. Kalau seandainya aku tidak sanggup sampai ke sana, aku ikhlas. Berarti aku cuma di sini sampai hijrahnya." Kemudian sahabatnya berkata lagi, "Ya Rasulullah, kamu kendara dengan onta, nggak bakal sanggup ya Rasulullah. Mana mampu 1 hari 1 malam kamu hijrah." Itu sahabatnya meremehkan Rasulullah. Apa yang disampaikan Rasulullah? Ya sahabatku, kita niatkan lillahi ta'ala, terus maju. Rasulullah terus maju dan terus berjalan walaupun Rasulullah sudah dengar ucapan yang disampaikan oleh sahabatnya. Dan banyak sekali peristiwa yang terjadi saat hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita bisa mencontoh dari hijrahnya Rasulullah apa yang kita contoh dan apa yang kita ambil hikmahnya. Yang pertama yaitu hikmahnya, teruslah kita tekad apapun itu kecuali atas izin Allah dan atas ridho Allah dan atas niatnya Allah, insya Allah Allah akan bantu dengan segalanya. Dan hikmahnya, teruslah percayalah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti Maha mendengar lagi Maha melihat, dan Allah pasti menolong kita. Karena tidak mungkin Allah tidak menolong, pasti Allah menolong. Dan teruslah mengikuti apa yang dianjurkan oleh Allah dan apa yang diperintahkan oleh Allah dan dijauhi larangannya. Insya Allah kita bisa mendapatkan yaitu syafaat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Itulah perjalanan hijrah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita bisa meneladani akhlak dan contoh dari sikap dan perilakunya,
yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Itulah yang Al-Fakir menyampaikan singkat ceramah, yaitu tentang memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terakhir yang saya sampaikan tadi sebelum saya pembukaan tausiah, tadi saya baca sholawat, yaitu sholawat adalah bulan Rajab. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setiap hari sholawat, tidak ada berhenti. Rasulullah walaupun sedang perang dan lain sebagainya, tapi Rasulullah tetap bersolawat. Masa kita sebagai umatnya tidak mau bersolawat? Semoga kita bisa mencintai Nabi Muhammad dengan lisan, yaitu solawat untuk Sayyidina Muhammad. Dan itulah tausiah Al-Fakir, kurang lebih mohon maaf. Taufiqil hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.